Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi karakteristik pati. Saya atas nama Muhammad Firman Syarauf dengan NIM P23181006. Pati merupakan komponen karbohidrat terbesar kedua setelah selulosa. Pati juga dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pengolahan pangan seperti pengental, pengikat, penstabil, pembentuk gel, dan pembentuk film. Pati merupakan bahan baku dalam pembuatan sirup glukosa. Pati juga mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan sebagai sumber energi murah bagi mikroorganisme. Sumber pati terdapat pada tumbuhan seperti serealia, biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Homopolimer glukosa dengan ikatan A-glikosidik. Setiap jenis pati memiliki sifat yang berbeda, tergantung jenis rantainya. Bentuk pati berupa butiran kecil yang disebut granula. Kandungan pati. Sumber tanaman gandum, kandungan pati 67%, protein 15%, dan lemak 2%. Beras, kandungan pati 89%, protein 8%, dan lemak 1%. Kemudian jagung 57%, kandungan pati, protein 12%, dan lemak 7%. Sorghum, kandungan pati 72%, protein 12%, dan lemak 4%. Kentang, kandungan pati 75%, protein 8%, dan lemak kurang dari 1%. Kemudian talas, kandungan pati 90%, protein 7%, dan lemak kurang dari 1%. Dan yang terakhir ubi kayu, protein pati 90%, protein kurang dari 1%, dan lemak kurang dari 1%. Granula pati. Granula pati terdiri dari dua polimer, yaitu amilosa dan amilopektin. Rasio amilosa dan amilopektin berbeda-beda. Bentuk dan ukuran granula pati bervariasi. Bentuk granula pati berupa bulat, oval, elips, poligonal, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar bentuk pati jagung, pati kentang, pati beras, dan pati tapioka. Granula pati. Sifat granula pati adalah sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi sehingga di bawah mikroskop terlihat hitam putih atau Bayer-French. Yang kedua, kisaran suhu yang menyebabkan 90% butir pati dalam air panas membengkak sedemikian rupa sehingga tidak kembali ke bentuk normalnya atau yang disebut Bayer-French end point temperature atau disingkat BFPT. Dan yang ketiga, berwarna putih, mengkilap, tidak berbau, dan tidak berasa atau murni. Kemudian amilosa. Polimer linear dari A-D-glukosa yang terhubung satu sama lain melalui ikatan glikosidik A dalam kurung 1-4. Struktur amilosa digambarkan sebagai struktur linear. Gugus-gugus hidroksil pada struktur amilosa menyebabkan terjadinya interaksi antar gugus hidroksil melalui ikatan hidrogen. Bila direaksikan dengan iodin, amilosa akan berbentuk warna biru. Amilosa mudah larut dalam air, dan pati dengan kandungan amilosa tinggi cenderung menghasilkan produk yang keras dan pejal karena proses mekarnya terjadi secara terbatas. Berikut gambar di sebelah merupakan struktur linear amilosa. Kemudian amilopektin. Amilopektin mempunyai ikatan A
1,4 pada rantai lurusnya, serta ikatan B1,6 pada titik percabangannya. Amilopektin tidak mudah larut dalam air dibandingkan dengan amilosa. Bila direaksikan dengan iodin, amilopektin akan membentuk warna merah. Dan dalam bentuk makanan, amilopektin merangsang terjadinya proses mekar atau puffing, di mana produk makanan yang berasal dari pati dengan kandungan amilopektin tinggi akan bersifat ringan, garing, dan renyah. Kemudian di sebelah ada gambar struktur bercabang amilopektin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.